Dokumentasi testing Mobo Asus S441N dengan RAM internal 2 GB untuk pengemasan tanggal 10 Juni 2025. Oke, mainboard masih terpasang di unit dengan perangkat terinstall. Kita ada SSD, CDRW, keyboard ODD, fan, wifi card, speaker, baterai, mainboardnya sendiri, touchpad, fleksibel LCD, dan kamera. Oke, untuk pertama-tama kita nyalakan dulu Mobo menggunakan power dari baterai. Kita jamming di bagian port keyboard pin 12 sebelah kiri. Untuk Mobo nyala. Untuk Mobo booting. Ya, kita tunggu Mobo running. Masuk ke dalam Windows. Oke, untuk mainboardnya berhasil masuk ke dalam Windows. Untuk pertama kita cek navigasinya dulu. Untuk fungsional touchpad oke. Kemudian kita tes untuk fungsional baterai. Baterai sudah bisa menyalakan Mobo menggunakan power dari baterai. Kita lakukan tes charging. Kita cek persentase baterai. Baterai di 43%. Kita colokkan cas. Indikator cas nyala, notifikasi cas masuk. Oke. Untuk kemudian kita cek spesifikasi. Untuk spesifikasi kita buka lewat DXDiag. Ini untuk spesifikasi sistem manufaktur Asus dengan sistem model S441NA dengan prosesor Intel Celeron CPU N3350 dengan memori terinstall 2 GB, dengan display adaptor ada Intel HD Graphics 500, sound input ada speaker Altec Activation Audio SST, dan pattern input ada mouse, keyboard, Asus wireless, radio control, dan HIDI2C device. Oke, untuk spesifikasi cukup, kita tutup. Kita cek display adaptor dengan buka display setting. Kita adjust brightness. Tes display adaptor oke, tes fungsional VGA oke, kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional audio atau speaker. Kita cek menggunakan audio dari video. Kita putar dulu untuk videonya, kita adjust untuk volumenya. Untuk speaker bunyi. Tes audio oke, tes speaker oke, kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional fleksibel LCD. LCD sudah nyala, tinggal kamera. Kita buka lewat start, pilih aplikasi kamera. Indikator kamera nyala, tes kamera oke, tes fungsional fleksibel LCD oke, LCD oke, kamera oke. Kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional wifi card. Untuk jaringan kita cek di konektivitas. Jaringan terdeteksi, kita coba untuk konekkan. Kita masukkan password. Kita menggunakan keyboard internal. Masukkan password. Enter. Oke, untuk jaringan, untuk wifi-nya sudah berubah, sudah terkoneksi. Kita tutup untuk keyboardnya, kita cek untuk konektivitasnya. Oke, jaringan terdeteksi dan jaringan terkoneksi. Kita coba untuk tes browsing menggunakan aplikasi Google Chrome. Oke, kita coba untuk searching YouTube. Update time dulu untuk waktunya. Update time. Kita menggunakan internet access. Setting.
Oke, kita update dulu waktunya. Kita ubah image. Oke, sebentar. Ini waktu karena mobo baru nyala. Coba update waktu dulu. Oke, kita searching YouTube, kita move ke gambar. I'm not robot. Process. Next. Hit run. Verifikasi. Tes jaringan oke, tes browsing oke. Testing untuk fungsional wifi card oke, kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional CDRW dan port USB dan Type C. Kita buka lewat File Explorer. Kita coba untuk cek untuk CDRW terdeteksi, kita eject lewat File Explorer. Untuk CDRW keluar, tes fungsional CDRW oke, kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional port Type C dan USB. Untuk tes fungsional port Type C kita menggunakan OTG dan flash disk. Kita pasangkan dulu untuk port Type C nya. Port Type C terpasang, USB terbaca, kita eject. Kemudian port USB 1, kita lepaskan Type C nya. Pasang di port USB 1. Port USB 1 oke, USB terbaca, kita eject. Port USB kedua. Bentar. Port USB kedua juga oke, USB terbaca, kita eject. Tes fungsional port Type C dan port USB oke, fungsional CDRW oke, kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk cek persentase baterai dari charging. Baterai naik di 52%, tes charging oke, kita lepaskan cas. Mainboard masih nyala menggunakan power dari baterai. Baterai di 53%, tes charging oke, tes fungsional baterai oke. Kita tutup semua aplikasi, kita shutdown. Oke, Mobo Asus X441N dengan RAM internal 2 GB tertes oke, Mobo siap kirim.